Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nabtadi bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya di sini ada yang izin gak masuk? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa itu jujur dan menepati janji? Jujur dulu deh, ada yang tahu apa itu jujur? Iya, betul sekali. Betul banget apa yang tadi udah dijelasin. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Nah, kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke surga. Betul banget. Nah, selanjutnya ada yang tahu apa itu menepati janji? Ada yang tahu menepati janji? Oke, angkat tangan. Ada yang tahu? Betul. Betul, menepati janji adalah melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Janji itu apa sih, Bu? Nah, janji itu adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Nah, jadi sudah tahu kan apa itu jujur dan menepati janji? Oke, yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kalian, yaitu bisa mendefinisikan apa itu jujur dan menepati janji dan apa manfaatnya di kehidupan kita. Oke, Ibu akan membahas lebih lanjut. Apakah kalian tahu apa manfaat dari kita bersikap jujur dan menepati janji? Ada yang tahu? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ya bagaimana manfaat kita bersifat jujur dan menepati janji. Nah, jika kita bersifat jujur dan menepati janji, akan membuat hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan dan ingkar janji membuat hidup sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan permasalahan berkaitan dengan sifat jujur dan menepati janji. Oke, disimak baik-baik ya permasalahannya. Permasalahan ini nanti akan didiskusikan bersama teman kelompok kalian. Oke, yaitu kamu adalah salah satu pengurus OSIS dan kamu sudah berjanji kepada ketua OSIS akan menghadiri acara rapat rutin bulanan. Namun, setelah 2 hari kamu mengucapkan janji untuk hadir, teman dekatmu memberikan undangan acara ulang tahun di hari yang bersamaan dengan acara rapat rutin. Nah, bagaimana sikap kamu atau apa yang harus kamu perbuat dengan keadaan jika kamu berada di keadaan seperti itu? Oke. Kelompok akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok genap dan kelompok ganjil. Silahkan kelompok genap dan kelompok ganjil didiskusikan permasalahan tersebut. Setelahnya akan dipresentasikan ke depan oleh perwakilan per kelompoknya. Silahkan, Ibu akan beri waktu beberapa menit ke depan. Baik. Mungkin dicukupkan ya sesi diskusinya. Oke, untuk kelompok ganjil terlebih dahulu, boleh mempresentasikan apa yang tadi sudah didiskusikan oleh kelompok. Boleh maju ke depan, perwakilan dari kelompok ganjil. Baik, wah keren banget ya. Oke, selanjutnya kelompok genap. Silahkan perwakilan kelompok genap maju ke depan. Wah, jawaban kalian bagus-bagus ya ternyata. Betul banget apa yang tadi sudah didiskusikan. Kita harus menepati janji yang pertama terlebih dahulu. Setelahnya baru janji yang
Kedua, karena janji adalah hutang jika tidak ditepati. Nah, hutang akan diberi pertanggungjawaban di akhirat. Dan siapa yang berjanji harus ditepati. Oke, mungkin cukup sekian ya. Ibu lihat dari diskusi kalian tadi, presentasi kalian tadi itu sudah cukup bagus dan ibu bisa nyimpulkan kalau kalian sudah memahami materinya. Terima kasih atas kontribusi kalian. Mungkin ibu tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nabtadi bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada yang izin gak masuk? Oke, alhamdulillah ya pada masuk semua. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih apa itu jujur? Angkat tangan yang tahu. Oke, betul banget. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Betul banget ya, apa yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya adalah menepati janji. Ada yang tahu nggak menepati janji itu apa? Yang tahu boleh angkat tangan. Oke, betul banget. Menepati janji adalah melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Ibu, janji itu apa sih? Janji itu adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mendefinisikan apa itu jujur dan menepati janji dan apa manfaatnya di kehidupan kita. Baik, seperti apa yang Ibu suruh minggu lalu untuk membawa buku gambar dan alat tulis warna, Ibu akan membuat tugas atau proyek membuat mind mapping atau poster berkaitan dengan jujur dan menepati janji. Isinya mendefinisikan contoh-contoh dan manfaat sifat jujur dan menepati janji. Tugas akan diberi menjadi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap. Dan setelah dikerjakan tugasnya, didiskusikan oleh kelompok, akan dipresentasikan oleh perwakilan dari setiap kelompoknya. Baik, silahkan untuk mengerjakan proyek tersebut. Ibu akan beri waktu beberapa menit. Baik, mungkin sudah cukup ya untuk waktunya untuk mengerjakan proyek. Baik, setelah ini adalah mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan tadi. Untuk kelompok ganjil dulu, boleh mempresentasikan ke depan perwakilannya. Baik, terima kasih untuk kelompok ganjil. Selanjutnya kelompok genap, boleh maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang tadi sudah didiskusikan dan dikerjakan proyeknya. Baik, wah keren banget ya apa yang sudah dipresentasikan. Betul banget. Manfaat dari kita bersifat jujur dan menepati janji akan membuat hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan dan ingkar janji membuat hidup sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Ibu lihat sudah bagus ya dalam mempresentasikan dan mengerjakan proyek. Sudah cukup bagus. Berarti dapat Ibu simpulkan kalian memahami materi dengan baik. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak?
Alhamdulillah baik ya semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nabtadi bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ada yang izin gak masuk? Hadir semua ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak apa itu jujur dan menepati janji? Oke, yang tahu boleh angkat tangan. Iya, betul banget. Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Nah, jujur juga merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Betul banget. Ada yang tahu menepati janji? Apa itu menepati janji? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan yang tahu? Oke, betul banget. Menepati janji adalah melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Bu, janji itu apa sih, Bu? Nah, janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Oke. Juga janji itu adalah hutang. Barang siapa berjanji harus ditepati. Lalu, manfaat dari kita bersifat jujur dan menepati janji akan membuat hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, kalau kita berbohong dan ingkar janji, membuat hidup sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, setelah ini Ibu akan memperlihatkan kalian video tentang jujur dan menepati janji. Oke, setelah menonton video tersebut, kalian akan mendiskusikan dengan kelompok apa pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut dan apa manfaatnya di kehidupan kita. Oke, silakan berdiskusi. Oke, kelompok akan dibagi menjadi 2 kelompok antara laki-laki dan kelompok perempuan. Baik, silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ibu akan memberi waktu beberapa menit untuk berdiskusi. Silakan. Baik, untuk kelompok yang pertama, kelompok laki-laki, silakan mempresentasikan terlebih dahulu. Perwakilan dari kelompok laki-laki, silakan. Baik, wah keren banget ya. Setelahnya, kelompok perempuan, boleh? Silakan perwakilan dari kelompok perempuan. Baik, wah kalian bisa menjabarkan dengan baik ya dan mudah dipahami. Betul banget apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok, bahwasanya manfaat dari kita bersifat jujur dan menepati janji akan membuat hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, jika kita berbohong dan ingkar janji, membuat kita hidup sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Oke, agar kalian semangat dalam belajar, Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang bisa mempresentasikan dengan baik, dengan secara singkat tapi cukup jelas. Untuk kelompok perempuan, wah boleh perwakilan dari kelompok perempuan maju ke depan agar untuk mengambil rewardnya. Oke, mungkin dengan reward ini kalian bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar ya. Untuk perempuan, untuk kelompok perempuan dipertahankan, dan untuk kelompok laki-laki semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.